Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi ala kulli nikmatil imani wal islam wa kafa bihi min nikmah. Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa bersama di acara Talkshow MA Al-Matera. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelumnya saya sapa dulu nih teman-teman pemirsa channel MA Al-Matera. Bagaimana teman kabar hari ini? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvia Wita Avanda. Teman-teman biasa memanggil saya Vanda. Saya santriwati kelas 11 Tahfidz. Nah, insya Allah saya akan membersamai teman-teman semua dalam acara talkshow ini dengan tema kiat kuat menghafal Al-Quran. Nah, berbicara tentang menghafal Al-Quran, Al-Quran ini mempunyai banyak sekali keutamaan ya teman-teman. Salah satunya yaitu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berbicara tentang menghafal Al-Quran, di samping saya ini sudah ada narasumber kita ya. Assalamualaikum Ustazah Nunung. Waalaikumsalam. Nah, Ustazah Nunung ini adalah salah satu ustazah di MA Al-Matera. Beliau diberi amanat untuk menjadi wali kelas 10 Tahfidz, sebagai guru mata pelajaran matematika, dan sebagai pengampu murojaah santriwati kelas 12 Tahfidz. Masya Allah sekali ya Ustazah. Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustazah, kita talkshow kali ini mengambil tema kiat-kiat kuat menghafal Al-Quran Ustazah. Nah, sebagai seorang muslim ini apakah kita mempunyai kewajiban kepada Al-Quran Ustazah? Ya, membahas tentang kewajiban kita sebagai orang beriman terhadap Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci, yang mana beriman kepada Al-Quran atau beriman kepada kitab yang Allah turunkan merupakan rukun iman yang kedua, sehingga kita punya kewajiban juga terhadap Al-Quran. Setidaknya ada 6 kewajiban kita sebagai orang yang beriman terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah kita harus mengakui, sebagai orang beriman kita mengakui secara lahir maupun batin bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang mutlak kebenarannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendakwahkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia, sehingga Al-Quran bisa dijadikan sebagai pegangan hidup, menjadi hudal linnas ataupun hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan khususnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kewajiban kita yang pertama. Kemudian kewajiban kita yang kedua, sebagai orang yang beriman, kita sudah seharusnya cinta, kita suka untuk membaca Al-Quran. Nah, misalkan nih ada orang yang sedang jatuh cinta dapat pesan teks dari kekasihnya, misalkan dari orang tuanya atau dari sahabatnya, karena dia suka, maka secara tidak sadar, mungkin sadar atau tidak sadar, pesan tersebut akan sering kali dia baca. Begitu juga dengan kita, ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka itu suatu konsekuensi untuk kita seharusnya suka, kita seharusnya cinta untuk mengulang-ulang surat atau mengulang-ulang surat yang Allah turunkan, ya. Disebutkan juga dalam salah satu hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya pada hari kiamat Al-Qur'an tersebut akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa bersamanya. Bersamanya di sini dalam artian apa? Yaitu yang selalu membacanya, yang selalu mentadaburinya, bahkan yang selalu mengulang-ulang memurojaahkannya, gitu ya. Kemudian kewajiban kita yang ketiga, yaitu sebagai orang yang beriman, kita sudah semestinya memahami dan mempelajari isi dari kandungan Al-Quran. Tadi disebutkan oleh Mbak Vanda bahwasanya
sebaik-baik manusia, sebaik-baik dari kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, belajar di sini mungkin dari level yang paling bawah kita belajar cara membacanya, cara pengucapan huruf secara betul, kemudian mungkin dari tajwidnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian berkembang setelah kita mampu membacanya, maka kita harus juga belajar mentadaburi isinya gitu ya. Bagaimana caranya? Banyak sekali. Yang pertama bisa mungkin kita datang ke kajian, bisa kemudian kita juga belajar banyak referensi dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan ketika kita belajar secara otodidak, biasanya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul gitu ya, yang kurang kita pahami. Nah, ketika kita menjumpai hal tersebut, maka jangan lupa datanglah kepada guru yang mana dipandang mampu untuk dapat menjelaskan hal-hal tersebut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mampu memahami dan mempelajari isi kandungannya, kita harus mengamalkan kandungan dari Al-Qur'an. Kita tahu bahwasanya Al-Qur'an Al-Qur'an diturunkan dari Allah kepada manusia. Berarti diturunkan dari yang menciptakan kepada yang diciptakan, gitu ya. Nah, ketika manusia itu mampu menjalankan hidupnya sesuai dengan rambu-rambu yang tertulis di dalam Al-Qur'an, maka dapat dipastikan bahwa hidupnya akan selamat gitu ya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia melawan atau bahkan menentang gitu ya, maka dapat dipastikan bahwa hidupnya tidak akan selamat. Nah, ibarat nih suatu perusahaan besar mengeluarkan produk HP baru. Biasanya kan di situ akan diselipkan buku panduannya ya. Ya. Ketika kita menggunakan HP tersebut sesuai dengan buku panduan, mungkin cara mencajernya, mungkin cara mengisi SIM card-nya dan lain sebagainya sesuai dengan yang ada di buku panduan, maka HP tersebut tentunya akan bisa bertahan digunakan lebih lama gitu ya. Ya, sama juga dengan manusia. Kita manusia sudah dibekali buku panduan juga. Kalau manusia berarti buku panduannya berupa Al-Qur'an. Nah, ketika manusia menjalankan hidupnya sesuai dengan rambu-rambu yang dituliskan dalam Al-Qur'an, menjauhi yang dilarang, kemudian melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya, maka itu manusia juga akan pastinya selamat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mampu mengamalkan, maka kita punya kewajiban untuk mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Nah, mengajarkan di sini itu juga berdasarkan kemampuan kita. Kalau misalkan semampu kita ya, kalau misalkan kita mampunya hanya sebatas mengajarkan mungkin huruf hijaiyah, abatasa dan lain sebagainya. Nah, maka ajarkanlah apa yang sudah kita bisa. Kalau misalkan Mbak Fanda punya adik ya, diajarkan adiknya bagaimana cara mengucapkan huruf ba yang betul, bagaimana mengucapkan huruf hamzah yang betul dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita punya kemampuan lebih, mungkin kita dapat memahami isi kandungannya, maka sampaikanlah itu juga ya, karena setiap kita adalah dai ya. Ya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mampu mendakwahkannya, maka kita akan lebih baik kalau kita menghafalkan Al-Qur'an gitu. Kenapa? Karena ketika kita menghafalkan Al-Qur'an itu berarti salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita sering-sering mengulang-ulang surat cinta dari Allah gitu ya. Iya, Ustaz. Iya. Nah, sebagai seorang muslim, orang yang beriman, maka setidaknya dari Al-Qur'an itu kan harus ada yang kita baca, harus ada yang kita hafal, setidaknya Al-Fatihah, karena itu digunakan untuk sholat gitu ya. Nah, kemudian mungkin surat-surat pendek. Nah, bertahap menghafal itu, tidak langsung banyak gitu kan, nggak bisa ya. Mungkin itu ada setidaknya 6 kewajiban kita sebagai orang yang beriman terhadap Al-Qur'an. Ya, itulah tadi teman-teman kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, ada 6 kewajiban kita. Nah, salah satunya poinnya adalah menghafalkan Al-Qur'an. Nah, dari kita menghafal Al-Qur'an ini Ustazah, apakah kita bisa mendapatkan manfaat dari menghafal Al-Qur'an tersebut Ustazah?
Oh iya, kalau kita berbicara tentang manfaat atau keutamaan menghafal Al-Qur'an, maka banyak sekali hadis Rasulullah yang menyebutkan keutamaan dari menghafalkan Al-Qur'an atau dekat-dekat dengan Al-Qur'an gitu ya, entah itu membacanya, mentadaburinya dan lain sebagainya. Yang pertama, setidaknya kalau kita ingin menjadi keluarga Allah, maka dekat-dekatlah dengan Al-Qur'an, entah itu dengan membacanya, mempelajarinya dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada keluarga Allah di bumi itu. Kemudian sahabatnya ada yang mengatakan, siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, yaitu ahlul Qur'an. Nah, ternyata ahlul Quran itu kalau mau jadi keluarganya Allah, maka jadilah ahlul Quran, orang yang senantiasa mau dekat dengan Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran, kemudian mentadaburinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ternyata kalau kita mau belajar Al-Quran gitu ya, itu merupakan ibadah unggulan. Kalau misalkan kita melakukan suatu kebaikan, maka kita akan punya nilai kebaikan, satu kebaikan untuk itulah. Nah, berbeda dengan Al-Quran, ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran, maka satu huruf tersebut akan dikalikan dengan 10 kebaikan. Masya Allah sekali. Banyak ya, yang mana dikatakan bahwasanya alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alifnya satu huruf, kemudian lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Kalau misalkan kita perhitungan pakai matematika nih, alif lam mim saja berarti sudah 3 huruf. 3 kebaikan dikalikan dengan 10, sudah 10 kebaikan ya kan. Bagaimana dengan orang-orang yang dia mau menghafalkannya? Mungkin kalau menghafalkan lebih banyak intensitas kata yang dikeluarkan ya, harus diulang mungkin 10 kali belum hafal diulang 20 kali dan lain sebagainya seterusnya gitu kan. Berarti akan lebih banyak kebaikan yang dia dapat ketika dia mau menghafalkan, membaca, mentadaburinya. Itu yang kedua. Kemudian kita tahu yang ketiga, iri di dalam Islam boleh atau tidak? Boleh. Iri? Tidak boleh. Ya, secara garis besar iri itu tidak diperbolehkan, tetapi ada 2 iri yang diperbolehkan. Ya kan? Iya. Salah satunya adalah Allah menurunkan kepada seseorang tersebut Al-Qur'an atau ilmu, dan ilmu tersebut dia amalkan sepanjang malam dan siang. Itu iri yang diperbolehkan. Padahal kita tahu bahwasanya di dalam Islam itu iri tidak diperbolehkan ya. Ya, itu. Kemudian satu lagi ya, bahwasanya kita akan dibersamai oleh malaikat. Jadi orang yang mampu membaca Al-Quran itu secara benar, kemudian lancar gitu ya, dia akan dibersamai oleh malaikat yang taat. Sedangkan ini orang yang dia belajar Al-Quran tapi cara membacanya masih terbata-bata, masih kesulitan, itu saja dia akan dapat 2 pahala. Masya Allah. Ya mungkin itu Mbak. Ya, itu tadi manfaat-manfaat dari kita menghafal Al-Quran. Masya Allah sekali kan, ketika kita menghafal Al-Quran kita akan menjadi keluarga Allah. Nah, kita menghafal Al-Quran itu pasti ada cara-caranya ya. Nah, Ustazah, bagaimana sih cara-cara kita biar kita bisa menghafal Al-Quran? Kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk menghafal Al-Quran itu apa saja Ustazah? Ya, kalau kita berbicara tentang menghafalkan Al-Quran atau kiat-kiatnya, sebenarnya setiap individu itu punya cara tersendiri yang menurut dia itu lebih mudah untuk menyantelkan hafalannya gitu loh. Cuman secara garis besar yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran ada beberapa hal. Yang pertama yaitu niatkan ikhlas. Kita menghafal itu hanya karena Allah. Kita tahu bahwasanya syarat diterimanya ibadah itu yang pertama adalah niat, ikhlas karena Allah. Maka begitu juga dengan menghafal, jangan sampai kita salah niat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetapkan tujuan ya. Kita ketika ingin melakukan sesuatu, kita punya sesuatu yang dituju. Agar kenapa? Ketika di tengah jalan nanti misalkan terombang-ambing, kalau menghafal Al-Quran ya berarti mungkin ada down, kemudian bad mood, males. Ketika kita punya tujuan, maka kita kembali lagi, tilik lagi tujuan kita menghafal Al-Quran apa, sehingga nanti akan timbul semangat lagi. Nah, kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali ya
para hafiz dan hafidhah, alhamdulillah gitu. Kemudian juga banyak universitas-universitas yang dia istilahnya seperti memberikan beasiswa gitu untuk para hafiz dan hafidhah. Nah, kita melihat hal yang seperti itu gitu ya, kita bersyukur juga, tapi jangan lupa, jangan sampai kita menghafalkan Al-Quran untuk niat-niat dunia gitu. Nah, kenapa? Karena misalkan tadi menghafalkan Al-Quran, kita niatkan saya tak menghafalkan Al-Quran biar besok dapat beasiswa gitu. Nah, itu berarti niat yang salah, karena kita tahu seperti hadis arba'in yang pertama, segala amal itu tergantung pada niatnya, dan kita akan memperoleh sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, seperti itu. Maka ketika tujuan kita menghafal Al-Quran kok untuk urusan dunia, maka kita hanya akan dapat itu gitu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi kepada kita ya. Kemudian yang ketiga, kita harus PDKT dengan Al-Quran. Sama manusia aja PDKT, masa sama Al-Quran enggak, ya kan? Ya. Nah, PDKT dengan Al-Quran, bagaimana sih cara kita PDKT dengan Al-Quran itu? Yang pertama, jangan lupa ketuk pintu langit. Minta kepada Allah agar kita dimudahkan dalam menghafal. Kalau Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, maka insya Allah perbuatan tersebut akan mudah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, PDKT setelah kita mengetuk pintu langit, maka sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran itu? Ya sering membacanya, sering mentadaburinya, kemudian diperhatikan ayat per ayatnya, apakah harokatnya kasroh, apakah domah, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, ketika Al-Quran itu sudah masuk ke dalam hati kita, kemudian Al-Quran sudah sering kita dengar, maka nanti akan lebih mudah kita menghafal. Kenapa? Karena setidaknya sudah ada memori di alam bawah sadar kita yang merekam Al-Quran gitu, karena kita sering berinteraksi, walaupun ya belum kita hafalkan nanti, tapi itu akan memudahkan kita. Dikatakan juga bahwasanya seseorang yang imannya tinggi, dia akan interaksi dengan Al-Qurannya itu lebih sering gitu. Nah, maka dapat kita pastikan yang interaksinya dengan Al-Quran itu sedang berkurang, mungkin imannya juga sedang menurun gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu kita konsisten istiqomah ya, dan juga jadikan sebagai prioritas. Kenapa kita butuh konsisten? Karena kita tidak memungkiri bahwasanya kita manusia yang kadang itu ya ada rasa malesnya, ada bad moodnya. Nah, konsisten di sini, walaupun kita dalam keadaan sedang malas, kita dalam keadaan sedang moodnya tidak bagus, ya tetap kita lakukan hal tersebut gitu loh, karena kita sudah komitmen, kita sudah jadikan itu sebagai prioritas kita. Maka jangan sampai juga kita salah memprioritaskan sesuatu gitu ya. Kemudian setelah kita mampu komitmen, kita mampu istiqomah, maka murojaahlah hafalan yang sudah kita punya gitu, karena Allah itu menyukai seseorang yang menyempurnakan amalnya. Maka setelah kita ziyadah, kita menambah hafalan kita, maka dijaga juga gitu. Nah, itulah kiat-kiat tadi menurut Ustazah Nunung. Nah, ketika kita menghafal Al-Quran itu kita membutuhkan kefokusan supaya cepat masuknya, mungkin juga mengingatnya juga kita bisa dimudahkan karena ketika kita fokus. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa meningkatkan fokus? Kan terkadang tuh fokusnya kita kemana-mana, nggak cuma satu fokus ke itu saja. Nah, gimana Ustazah ini biar kita bisa meningkatkan fokusnya kita ini? Ya. Sebenarnya setiap pribadi itu juga punya cara tersendiri gitu ya. Cuman setidaknya satu, yang pertama pilih waktunya. Tadi kan sudah kita katakan bahwasanya kita harus konsisten kan? Konsisten istiqomah. Nah, kita tetapkan waktu yang mau kita gunakan untuk menghafal. Mungkin bisa di pagi hari sebelum subuh, ketika kita belum memikirkan banyak aktivitas gitu. Itu digunakan untuk menambah hafalan. Kemudian bisa juga antara waktu habis maghrib sampai dengan isya, itu kan aktivitas rutinitas harian kita sudah selesai, kita tinggal istirahat. Nah, kita gunakan untuk mengulang hafalan kita. Itu yang pertama ya, berarti pilih waktu yang sekiranya menurut kita itu kita dapat lebih mudah menghafal. Kemudian yang kedua, pilih tempat, lokasi yang membuat kita nyaman.
juga posisi mungkin ya. Nah, ketika kita sudah capek duduk mungkin ya bisa dengan berdiri. Kita sudah capek berdiri ya bisa dengan jalan dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga mungkin bisa sambil dibaca artinya. Jadi kenapa kita kan sedikit banyak tahu ya bahasa Arab, mungkin dhahaba, pergi dan lain sebagainya gitu. Nah, di Al-Qur'an itu kan ada kata-kata yang mungkin di telinga kita sudah familiar. Nah, ketika kita mendengarkan atau membaca sambil membaca artinya, nah biasanya kita tuh teringat kejadian atau peristiwanya. Nah, sehingga itu akan membuat kita menambah mungkin tambah fokus, kemudian tambah mudah juga kita menghafalnya. Mungkin itu. Ya itu ya, kita harus meningkatkan fokusnya kita ketika kita menghafal. Nah, sebagai manusiawi nih Ustazah, kita kan mempunyai malas ya Ustazah, yang di dalam tubuhnya kita itu harus kita perangi, benar-benar kita perangi rasa malas itu, terutama malas menghafal Al-Quran. Nah, apakah ada menurut Ustazah cara-cara untuk kita itu memerangi malas tersebut itu? Bagaimana Ustazah memeranginya itu? Ya, yang pertama ketika kita sudah tahu kita malas ya, berarti kita sudah mampu mendiagnosis diri kita, oh kita sedang malas, oh kita sedang bad mood. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah ilmu tentang malas atau bad mood itu. Nah, kita yang harus kita garis bawahi, kita harus tahu kondisi kita. Berarti ketika kita sudah tahu kondisi kita, maka kita akan lebih mudah keluar dari zona tersebut. Nah, berarti ketika kita sedang malas, kita sendiri yang lebih tahu bagaimana sih caranya biar aku itu keluar dari zona ini, zona malas ini harus dengan apa. Biasanya soalnya itu setiap pribadi itu berbeda ya. Nah, berarti yang pertama adalah kita harus tahu ilmu tentang malas atau bad mood dan kenali diri sendiri. Kemudian yang kedua itu ada doanya. Kan kita juga sering baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nah, itu sering-seringlah juga kita baca doanya. Nah, kemudian yang ketiga, kita tahu bahwasanya malas ini merupakan godaan dari setan ya. Maka perbanyaklah baca ta'awudz atau kita banyak berlindung kepada Allah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mengaku bahwa kita lemah, kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan berupa malas. Kemudian yang terakhir nih, harus banget kita paksakan. Nah, paksa ini memang harus, bukankah kita lebih baik terpaksa masuk surga daripada harus sukarela masuk neraka, ya kan? Iya, jadi paksakan saja gitu. Ya. Mungkin itu. Ya, kita harus memaksakan ya, untuk memerangi malas tersebut kita harus paksakan. Nah, Ustazah, ketika kita menghafal Al-Quran itu apakah kita membutuhkan seorang pembimbing nih Ustazah? Oh iya. Nah, kalau berbicara tentang guru, kita ingat kata-kata dari salafus soleh bahwasanya ilmu itu adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah, perkataan itu maksudnya apa? Kita diminta untuk mencari guru yang berkompeten di bidangnya, jadi berkompeten di bidang itu. Begitu juga ketika kita ingin mencari guru Al-Quran. Nah, kenapa sih kita kok perlu guru itu ketika menghafal? Ya iya, soalnya ketika mungkin kita menyetorkan hafalan kita gitu ya. Nah, mungkin ada kesalahan harokat, kemudian kesalahan pembacaan mat dan lain sebagainya. Nah, itu dari awal harus dibetulkan. Kenapa? Karena ketika mungkin hafalan yang kurang betul itu sudah dimurojaah kemudian sudah mungkin gitu ya. Nah, nanti ketika kita akan merubahnya, ketika ada bacaan yang salah, nah itu lebih sulit ketika dibetulkan di awal. Makanya itulah kenapa pentingnya pembimbing ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran. Dan jangan lupa carilah guru yang berkompeten di bidangnya. Ya, tadi penting ya Ustazah ya, sebagai bimbingan kita ketika menghafal gitu ya Ustazah. Nah, tadi kan disebutkan dalam kiat-kiat menghafal Al-Quran itu ada murojaah ya Ustazah. Nah, seberapa pentingkah murojaah itu terhadap hafalan kita? Oh ya, jadi kalau kita berbicara tentang murojaah dan juga ziyadah nih,
Ibarat kalau kita mau bikin rumah ziyadah itu kita baru mengumpulkan materialnya. Jadi kita baru mengumpulkan pasirnya, kita baru mengumpulkan batu batanya, kemudian gentengnya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau bikin rumah baru ada materialnya, rumah sudah bisa dihuni? Belum bisa. Begitu juga dengan hafalan. Nah, ketika kita ziyadah itu berarti ibarat kita baru punya materialnya, tapi belum kita susun rapi sehingga rumah tersebut bisa kita huni. Jadi seperti itu. Jadi kalau murojaah hafalan kemudian kita memungkinkan, itu ibarat kita sedang membangun rumah dari material-material yang tadi sudah kita kumpulkan. Nah, ketika sudah mungkin, itu pun juga harus tetap kita jaga. Kenapa? Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Al-Quran, gitu ya. Maka ketika kita punya cita-cita menjadi seorang hafidhah, pekerjaan seumur hidup adalah murojaah. Jangan lupa itu. Nah, ya itu murojaah itu sangat penting ya teman-teman. Ketika kita sudah ziyadah itu kita baru aja mengumpulkan material-material kalau kita mau membangun rumah. Nah, ketika kita murojaah aja kita baru aja membangun itu, baru aja membangun, belum bisa kita tempati. Berarti kita harus tetap murojaah dan murojaah ya Ustazah. Ya, betul sekali. Nah, Ustazah, dari perbincangan ini apakah Ustazah bisa memberikan closing statement kepada saya juga pemirsa teman-teman di sana? Oh ya, yang perlu kita perhatikan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah yang mana di dalamnya itu mengandung banyak sekali kemuliaan-kemuliaan. Nah, kemuliaan dari Al-Quran itu bisa terpancar atau bisa memantulkan juga kepada yang dekat dengannya, gitu ya. Kita tahu bahwasanya malam di mana malam tersebut diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Begitu juga bulan yang di mana di bulan tersebut diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan. Ya. Dan kita tahu bahwasanya malaikat yang dititipkan kepadanya Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya, yaitu malaikat Jibril. Ya, dan Nabi menjadi nabi yang paling mulia ketika beliau dibersamakan dengan Al-Quran, gitu ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita mari bersama-sama agar kita juga mendapatkan cipratan kemuliaan dari Al-Quran. Maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran, sering-seringlah dibaca Al-Quran, sering-sering ditadaburi, sering-sering dihafalkan, diulang-ulang dan dimurojaah. Mungkin itu ya. Itulah ya teman-teman tadi seputar tentang Al-Quran. Nah, kepada teman-teman semua, marilah kita bersama-sama semangat untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena insya Allah ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, kita juga menjadi keluarga Allah, gitu ya Ustazah. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share channel MA Al-Matera ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.